Sobat Pudungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin 4 pilih kartu 4 file tentang luka di masa lalu kamu ataupun juga trauma masa lalu kamu. Nah, sebelumnya aku disclaimer dulu. Ini kan general reading, jadi banyak ada permasalahan masa lalu. Ini mungkin hanya di luar-luarnya saja, terkait dengan cerita-cerita kalian masing-masing itu kan bakal beda-beda ya, satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi ini secara general dibacanya seperti apa. Dan di sini kan ada 4 file nih, kemungkinan ada beberapa orang yang akan memilih beberapa file atau mungkin semua file, karena di sini kayak aku bakal ngebaca luka masa lalunya dulu, baru aku kasih tahu cara healing, tips-tips untuk healing masa lalu, luka dan masa lalu tersebut gitu. Tapi luka masa lalunya ini kayak ada berbagai macam sih. Tadi aku udah dapat lihat kartunya gitu sebelum aku tag videonya. Sengaja aku nggak rekam pas aku save file, itu lumayan lama waktunya 30 menitan ya. Jadi oke, mari kita memilih filenya. Ini file 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh ya, btw tips-tips yang bakal aku kasih mungkin ini lebih ke general ya, nanti spesifiknya kalian sesuaikan dengan kondisi atau jalan cerita dari kehidupan kalian masing-masing. Jadi kalian dimohon untuk bijak untuk menanggapi apa yang informasi yang kalian dapatkan, baik itu positif ataupun negatif. Oke, file 1, 2, 3, 4. Oke, kalian bisa berdoa dulu, pause videonya juga boleh, dan aku akan pasang tanda agar yang masih bingung memilih itu bisa ada petunjuknya lah gitu untuk memilih ya. Oke, di sini aku udah ada 4 bunga. Ups, dia nyangkut. Oke, ini file nomor 1, 2, 3, 4. Oke, silakan pause videonya kalau kalian masih bingung dalam memilihnya, dan kita langsung masuk ke file yang nomor 1 dulu. Oke, halo untuk kalian yang memilih file nomor 1, yang memilih bunga warna orange dan kuning. Mari kita lihat pertama-tama apa luka masa lalu kalian ataupun juga trauma masa lalu kalian. Baru nanti aku buka cara untuk healingnya. Oke, luka masa lalu di sini ada suatu ekspektasi yang tidak terpenuhi di kehidupan kalian. Mungkin ini ekspektasi dari orang lain ataupun juga ekspektasi kalian terhadap diri kalian sendiri. Oke. Mungkin kalian adalah orang yang memiliki mimpi yang lumayan besar dan juga memiliki kepercayaan diri yang besar juga. Kalian memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin agak susah kalian untuk salurkan ke orang lain gitu. Kayak misalnya orang lain tuh gak ngerti kalian tuh seperti apa gitu, karena di sini jujurnya kalian memiliki potensi untuk berbagai macam ya. Ini potensi dalam hal-hal spiritual, tapi aku nggak akan baca detail tentang potensinya karena itu di ranah yang lain. Karena ini aku akan membaca luka-luka dari masa lalu kalian. Nah, untuk merealisasikan potensi-potensi yang mungkin udah ada dalam diri kalian itu susah gitu. Di sini kan Tower nih ada berbagai potensi tapi susah untuk kalian keluarkan, dan itu memunculkan ekspektasi dari diri kalian sendiri terhadap diri kalian sendiri, dan juga dari orang lain terhadap diri kalian gitu. Dan ada juga keinginan beberapa dari kalian ya yang menginginkan hidup nyaman. Pasti semua orang ya, aku rasa ingin hidup nyaman, tapi ini kayak hidup yang lebih ya secukupnya gitu, bukan mewah, tapi ini kayak hidup secukupnya, yang penting ada dan nyaman. Ini di sini dilambangkan dengan lambang istana. Ada juga orang yang telah salah dalam mengambil keputusan. Mungkin dia sebelumnya percaya diri, terus dia salah mengambil keputusan, ternyata keputusannya itu merugikan, entah itu merugikan hanya dirinya sendiri ataupun juga sampai merugikan orang lain. Jadi dari dianya itu ada, dari kaliannya itu ada kayak ya salah mengambil keputusan yang sampai berdampak lumayan besar juga. Nah,
ada juga kalian yang memang memiliki harapan untuk orang lain, yang harapannya itu terkait misalnya nih, aku ingin membahagiakan orang lain gitu contohnya, atau aku ingin hidup orang lain lebih baik gitu. Pokoknya kayak ada rasa ingin menolong dan merasa diri mungkin bisa menolong, tapi kok kayak nggak kesampaian gitu. Tidak sampai ekspektasi dari diri kalian sendiri ke luar. Mungkin kalian kecewa sama diri kalian sendiri, entah itu kalian sudah berusaha tapi ternyata kalian memperjuangkan orang yang salah, kalian mengambil keputusan yang salah, jalan yang salah, ya gitu. Kalian juga berada dalam kebingungan sebenarnya bagaimana sih untuk membuka potensi diri aku, atau apakah aku ini hanya halu gitu. Karena di sini ya seperti yang tadi aku bilang, ada orang-orang yang memiliki bakat spiritual tapi belum tersalurkan dengan baik, dan juga mungkin lingkungan dia mungkin mendukung, tapi dirinya dia sendiri juga tidak terlalu percaya sama dirinya dia sendiri gitu. Ada juga yang memang lebih percaya diri tapi ujung-ujungnya menemukan kegagalan dari usaha dia tersebut gitu. Jadi ini tergantung dari setiap kalian itu kisahnya pasti beda-beda ya, tapi intinya adalah ada suatu hal ekspektasi dalam diri kalian sendiri yang tidak tercapai gitu. Ada luka di sana. Mungkin kalau dari jangka waktu, banyak orang yang mengalami luka ini bukan dari masa kecilnya, tapi dari mungkin masa remaja, atau seiring dia bertumbuh, seiring mereka mengenal dirinya mereka kayak gitu. Kalau dari past life, aku rasa memang itu sebuah bukan pola yang negatif yang gimana sih ini, tapi kayak suatu perjalanan kehidupan yang memang ada fasenya kalian mengalami hal-hal seperti itu begitu. Oke, untuk healingnya, untuk orang-orang yang memilih file nomor 1, oke, untuk healing shadow skip-nya, untuk kalian yang memilih file nomor 1 di sini ada adil untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain ya. Adil tentang potensi kalian, mengembangkan potensi kalian, percaya pada diri kalian sendiri, dan juga kalau misalnya ada masukan dari orang lain, mungkin orang-orang yang memang kalian percaya, tapi bukan semua orang ya, tapi maksudnya orang-orang yang ya kalian percaya itu didengarkan dengan seimbang gitu. Bagaimana kalian bisa menyeimbangkan ekspektasi kalian terhadap diri kalian sendiri dan juga ekspektasi terhadap orang lain, ataupun juga ekspektasi orang lain terhadap kalian gitu. Mengembangkan keduanya dalam diri kalian hingga kalian itu bisa bersinar dengan cara kalian sendiri gitu. Karena ada the justice, tapi di sini aku lihatnya ada self love dan ada perkembangan ya, ada metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu ya, kepompong ya, jadi kupu-kupu gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, lebih ke up sih diri kalian sendiri, bagaimana kalian mewujudkan gitu apa-apa potensi yang kalian udah sadar gitu, tapi kok susah gitu untuk kalian mengaplikasikannya gitu. Kemudian di sini ada Seven of Swords, kalian harus memilih dan juga benar-benar ngelihat gitu siapa sih sebenarnya orang yang toksik gitu. Mungkin orang-orang yang memberikan kalian beban berupa mereka mengharapkan ini kepada kalian gitu misalnya, tapi sebenarnya kalian tidak seperti itu. Nah, kalian tidak bisa menyenangkan orang lain terus gitu, kalian tidak bisa membuat atau gimana ya, intinya kayak ngikutin orang lain terus gitu. Kalian nggak bisa seperti itu. Kalian harus tahu apakah dia realistis nggak sih gitu, sesuai nggak sih sama kalian gitu. Jadi kalian perlu kenal juga sama diri kalian dulu sendiri, dan perlu tegas juga apakah kalian akan menerima pendapat orang ini atau tidak gitu. Kalau misalnya kalian merasa suatu lingkungan, suatu orang, seseorang ataupun juga ya sosial ya kalian, orang-orang yang menurut kalian bisa membahayakan diri kalian sendiri, mungkin kalian sudah sadar tapi kalian kayak tidak mau melihat itu gitu, atau berpikir positif, dia nggak kayak gitu gitu. Tapi coba untuk kalian analisa dulu, baru kalian menyimpulkan benar nggak sih dia bukan orang yang seperti itu gitu. Mungkin ya orang-orang yang memberikan kalian
ekspektasi ya, atau kayak tekanan atau aturan kalian harus begini begini begini, atau aku harap kamu bisa gini gini gini, terus kalian ujung-ujungnya kalau misalnya tidak bisa memenuhi harapan mereka, kalian terluka sendiri gitu. Jadi perlu kejujuran juga dalam diri kalian sendiri, sebenarnya kalian maunya itu apa gitu, apa yang kalian bisa, dan apakah kalian bisa benar-benar bisa memenuhi ekspektasi mereka atau tidak. Dan jika tidak bisa ya sudah gitu, jangan terlalu ngikutin orang gitu. Kemudian ada love. Nah, ini faktor eksternal sih, bukan dari diri kalian yang bisa kalian lakukan sendiri gitu. Jika kalian menemukan orang yang kalian cintai dan dia memang mencintai kalian secara tulus, pasti ya kalian bakal bisa lebih seimbang, bakal bisa lebih mencintai juga ini diri kalian sendiri. Energi feminim dan maskulin jadi satu, baik kalian ini misalnya nonton laki-laki ataupun perempuan, ini adalah suatu pasangan ya, energi pasangan yang perlu datang. Mungkin kalau misalnya belum sekarang, ya semoga suatu saat akan datang, dan saat itu juga akan membantu kalian healing untuk diri kalian sendiri gitu. Terus di sini ada keberuntungan juga, kalau misalnya kalian sudah bisa menyeimbangkan ya, tidak terlalu memikirkan ekspektasi orang-orang, ataupun juga kalian tidak terlalu mendorong diri kalian sendiri terlalu tegas gitu, terlalu kejam ya pada diri kalian sendiri. Kalian bisa menyeimbangkan dan bisa mendapatkan hidup yang harmonis bersama pasangan kalian. Di sini ya, cara healing kalian ini memang salah satunya adalah dengan mendapatkan pasangan yang mencintai kalian, seperti itu. Selanjutnya ada ini Seven of Chalices. Jadi ini adalah kartu yang menunjukkan adanya suatu keinginan gitu, bukan suatu lagi sih, ini banyak keinginan gitu. Seven of Cup lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kalian ada banyak keinginan tentang diri kalian sendiri, ataupun juga yang tadi aku bilang ada banyak orang atau orang-orang menginginkan kalian begini begitu begini ya, jadi kalian tuh perlu pilah-pilah ya, yang mana yang memang kalian akan ambil gelasnya, yang mana kalian akan tinggalkan begitu. Jangan kalian mengambil semua harapan orang-orang gitu, agar diri kalian merasa lebih baik, ataupun juga mungkin diakui atau dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya kalian hanya perlu menghargai diri kalian sendiri, memilih cup kalian, maksudnya cup itu memilih harapan kalian tuh sebenarnya apa gitu. Jadi kalian hanya perlu fokus pada satu ataupun dua ataupun tiga, itu udah maksimal ya, jalan hidup kalian begitu. Jangan terlalu banyak berekspektasi. Oke, jadi itu aja untuk yang memilih PL nomor 1 tentang healing dari luka masa lalu, dan luka masa lalu kalian itu apa. Oh ya, BTW untuk yang PL nomor 1 saya rasa ini tidak dalam ya energinya, maksudnya tidak membuat kalian terluka yang sampai tidak bisa bangun atau bagaimana gitu, sampai terpuruk sekali, ini enggak. Menurutku ini juga bukan termasuk trauma. Jadi aku rasa kalian bisa lebih bebas lagi untuk mengekspresikan diri kalian, dan juga tidak terlalu mengikuti ekspektasi dari orang-orang, ataupun juga kalau misalnya kalian memiliki ekspektasi tentang diri kalian sendiri, pilihlah ekspektasi itu yang mana yang sebenarnya kalian ingin fokuskan dan akan kalian realisasikan, seperti itu. Oke, jadi betul, aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung ya di pembacaan ini gitu, karena aku belak-belakan aja mengatakan ekspektasi yang tidak begitu bisa direalisasikan dengan baik gitu. Oke, jadi itu aja untuk pembacaan yang memilih file nomor 1. Kita ke file nomor 2. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2. Mari kita lihat apakah luka di masa lalu kalian, apakah ini ada trauma atau hanya luka masa lalu yang ringan. Kita lihat dulu lukanya, baru nanti ngebaca tentang cara healingnya ya. Lihat dulu luka masa lalunya itu ada pengkhianatan, ada usaha yang tidak sampai. Oh ya, kalian orang yang dinamis dan mungkin tidak, ini male female, jadi mungkin kalian secara gender kalian laki-laki tapi kalian lebih feminim, atau kalian perempuan tapi kalian lebih maskulin begitu. Oke, aku baca satu-satu. Di sini ada luka yang muncul dari pengkhianatan orang-orang, ada luka yang
bahkan kalian kayak tidak ada warning mungkin ya, atau terlalu kaget gitu, atau mungkin ada warning tapi kalian tidak percaya pada diri kalian sendiri gitu tentang pengkhianatan dari orang lain gitu. Mungkin kalian udah menolong orang itu dan kalian ini kayak udah berusaha ya dalam pikiran dan juga dalam tindakan untuk membantu orang lain, tapi ternyata orang lain tuh kayak ya mengkhianati kalian, itu tidak sesuai dengan harapan kalian, dan kalian kaget mereka ternyata seperti itu begitu. Kalian sudah berusaha keras juga di sini, mungkin siang dan malam, tapi kalian tuh kayak capek, akhirnya kayak nggak ada hasil yang positif, bukan nggak ada juga sih, tapi kayak lebih ke ya hasilnya tuh negatif lah gitu. Ada hal-hal pengkhianatan seperti tadi. Terus di sini hidup kalian tuh cenderung dinamis, kalian tuh orang yang cepat dalam berpikir juga, dan mungkin kalian ada beberapa kali meninggalkan entah itu kelompok, entah itu rumah, entah itu kalian sedang merantau, atau mungkin kalian tidak nyaman dalam rumah kalian yang saat ini, kayak merasa apa ya, lingkungan itu yang kayak tadi aku bilang ada pengkhianatan itu. Sebenarnya kartu yang lebih utama tuh sih tentang pengkhianatan ini, tapi selanjutnya itu mengenai cara kalian untuk menanggapi ya, atau untuk bersikap dengan pengkhianatan itu ya sesuai dengan kisah kalian masing-masing gitu. Sini ada orang yang pergi dari sana, atau mungkin pergi dari rumah, merantau juga. Ini lingkungan sosial ya, dan juga bukan hanya ini hal yang bukan terjadi satu kali saja gitu. Ini kayak kenapa ini terus-terusan terjadi gitu. Terus di sini juga mungkin kalian sedang berusaha untuk menyeimbangkan diri kalian, baik itu yang feminim, energi feminim dan juga energi maskulin dalam diri kalian, tapi sewaktu-waktu memang itu tidak berjalan dengan baik gitu. Mungkin kalian juga merasa sudah seimbang tapi ternyata ada yang belum seimbang seperti itu. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyakitkan ya, karena aku belak-belakan aja buka biar kalian itu bisa menerima informasi dengan ya secara terbuka. Kalian dimohon bijaksana untuk menanggapinya dan untuk entah itu kalian akan mengaplikasikannya atau tidak ya dalam kehidupan kalian begitu. Oke, di sini tetap ada energi ketidakseimbangan di divine maskulin dan divine feminim kalian gitu. Dan di sini juga mungkin ini adalah apa sih namanya? Ekspresi. Ini adalah ekspresi dari kejadian luka masa lalu kalian itu gitu, dari pengkhianatan gitu. Kalian itu kayak survive, akhirnya kalian yang feminim itu menjadi lebih maskulin, atau yang maskulin itu menjadi lebih feminim kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh tetap berusaha untuk mencari nyamannya kalian dan juga melindungi diri kalian sendiri. Sebenarnya sih seperti itu. Oke. Mari kita buka cara untuk healing luka masa lalu kalian. Cara untuk healingnya adalah sadari dan ketahui ya kelemahan kalian itu apa yang sebenarnya tidak bisa kalian kontrol, itu jangan kalian paksakan untuk kalian kontrol begitu. Ini contohnya adalah tentang pengkhianatan ya. Mungkin kalian bisa bisa mengontrol bagaimana tindakan kalian terhadap pengkhianatan itu, tapi kalian tidak bisa mengontrol orang lain yang apakah dia mau bertingkah begini atau begitu, itu kalian tidak bisa melakukannya gitu. Jadi kalian jangan terlalu menaruh ekspektasi juga sih kepada orang lain begitu, atau harapan kepada orang lain. Dan mungkin karena kalian berteman atau kalian dekat ya hubungannya, jangan juga menaruh harapan dia aman nih, dia tidak akan melukaiku gitu ya. Jangan terlalu berpikir seperti itu. Ketahui apa yang sebenarnya bisa kalian kontrol dan apa yang sebenarnya tidak bisa kalian kontrol. Jangan mengontrol apa yang di luar yang tidak bisa kalian kontrol begitu. Yang bisa kalian kontrol ya diri kalian sendiri. Nah, ketahui juga kelemahan tentang diri kalian. Oke, ini memang langkah awal, apapun itu luka kalian ataupun juga trauma kalian, ketahui juga itu lukanya itu apa ya, apa yang masih
perlu kalian pelajari itu ketahui dulu bagaimana caranya kalian belajar kalau misalnya kalian tidak tahu apa itu luka kalian, dan juga apa yang perlu kalian pelajari di sana gitu. Jadi kalian memang perlu masuk ke dalam diri kalian dan evaluasi diri dulu apa sebenarnya luka masa lalu kalian. Dan ini Seven of Pentacles ini jalannya lama, ini bertahap gitu. Jadi kalian memang tidak bisa cepat-cepat gitu. Dalam proses ini kalian harus satu-satu memoles atau melihat masa lalu kalian ya, kayak kehidupan kalian, entah itu karya kalian ataupun lingkungan sosial kalian. Sebenarnya di sana itu sudah ada berbagai petunjuk ya, pola-pola. Oh, sebenarnya kalian itu selalu dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti ini, tapi dengan mungkin orang yang berbeda begitu. Terus kalian itu perlu poles, perlu mengetahui, melihat, membukanya kembali. Ini membuka kembali bukan untuk mendendam, bukan untuk apa ya, mengangkat kembali rasa-rasa yang tidak nyaman. Itu pasti rasa tidak nyaman kalau misalnya mengingat hal-hal yang negatif ya. Tapi maka ini kayaknya perlu gini deh, perlu, kalau nggak bisa sendiri, yang nggak bisa, masih belum stabil, saya sarankan jangan, karena ini perlu pendampingan mungkin juga. Kalau misalnya ada orang yang belum stabil, tapi kalau misalnya kalian sudah merasa kalian siap dan kalian merasa kalian stabil untuk membuka luka diri kalian, untuk belajar ya, bukan untuk dikesel-keselin gitu, bukan untuk dikesel-keselin tapi untuk belajar. Jadi ya boleh-boleh aja kalian mengambil langkah ini, tapi kalau misalnya kalian belum siap, saya sarankan jangan gitu. Terus di sini kalian bisa lihat apa usaha yang sebenarnya sudah kalian lakukan, dan kalian ketahui, oh oke, mereka tanggapannya terhadap usahaku itu seperti ini gitu. Dan kalian sadar itu bahwa mereka itu tidak bisa kalian kontrol, dan kalian tetap oke, yang penting aku sudah berusaha seperti ini, niatku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya mereka tidak bisa menerima, ya sudah begitu. Lepaskan gitu, kayak let it go. Bagaimana cara melepaskannya itu ya dengan cara sadari dulu, rasakan dulu sebenarnya kalian keselnya di mana gitu. Kalian apakah rasa kesel, marah, sedih, atau apa gitu dalam diri kalian. Kalian tuh definisikan dulu dalam pikiran kalian tuh sepertinya kalian apa, rasakan dulu seperti apa sih sebenarnya luka kalian begitu. Kemudian sadari, aku memiliki luka ini, dan aku akan melepaskan ini gitu. Bukan hanya dari pikiran ya, tapi ini kayak kata-kata yang mendalam dalam diri kalian sendiri. Aku sudah mengambil pelajarannya. Aku tidak terlalu aku jangan terlalu mengharapkan orang lain untuk membalas kebaikanku atau dia melakukan hal yang sama kepadaku. Dan bukan berarti hal yang kalian lakukan baik akan sesuai dengan ekspektasi kalian gitu, orang lainnya ya. Setelah kalian evaluasi, kalian kemudian sadari bahwa di masa lalu kalian bukan hanya ada ya, mungkin di sosial itu ada suatu pengkhianatan, tapi di sosial itu bukan hanya ada suatu pengkhianatan aja, tapi orang lain juga, mungkin orang-orang itu sempat menolong kalian sempat bekerja sama satu sama lain gitu. Sekarang di sini ada sisi positif. Kalian perlu melihat sisi positif juga dari sosial kalian, dari lingkungan, dan juga mungkin dari masa kecil kalian, dari masa lalu kalian. Itu tergantung ya, ini lukanya di mana. Kalian lihat sisi positif dari lukanya itu, dari hubungan yang terjalin di sana, ada sisi positifnya juga. Ada kenangan-kenangan positif, kenangan-kenangan yang menyenangkan juga. Mungkin kalian memang lebih gampang untuk mengingat hal-hal yang negatif ya, karena manusia sekali ada yang negatif itu kayak gampang banget nerimanya gitu, daripada hal-hal yang positif gitu. Jadi kalian perlu juga menyadari bahwa ada sisi positifnya, ada yang menyenangkannya juga di sini gitu. Jadi setelah kalian menyadari itu, mungkin kalian bisa lebih slow, karena di sini kan dinamis ya, kalian kayak cepet-cepet. Kalian bisa lebih slow gitu untuk tahu, ini kehidupan, inilah kehidupan gitu. Jadi kayak ada positif, ada negatifnya gitu. Bukan yang negatif-negatif aja, bukan yang pengkhianatan aja, tapi ada dukungan juga gitu. Mereka juga sempat mendukung, entah itu mereka sempat menghibur kalian atau bagaimana, tapi ada sisi positifnya juga dari mereka gitu. Three of Cup. Nah, mungkin ini
kayak dari semua ya, setelah kalian mengevaluasi diri kalian dan menyembuhkan lukanya itu, kalian juga bisa, ini langkah selanjutnya sih, kalian lihat apakah kalian memang bisa dalam lingkungan itu, maksudnya kayak lebih selektif gitu loh dalam memilih pertemanan. Ini sih lebih ke sosial ya, karena ini Tea of Cup, jadi ada banyak orang. Sebenarnya simpel aja, orang yang suka membicarakan orang lain di belakang, dia mungkin juga akan membicarakanmu di belakang begitu. Jadi kalian perlu selektif aja sih melihat orang-orang yang mana yang sebenarnya kalian ingin bangun lingkup pertemanan di sana gitu, dimana yang sebenarnya orang-orang itu hanya yang menyenangkan kalian di awal, tapi mereka tidak jujur pada kalian gitu. Contohnya ini ya, biasanya dalam sosial itu kalau misalnya kalian bertemu orang baru, pasti orang-orang itu ngomongnya positif aja kan sama kalian. Nah, pasti positif aja, tapi mereka tuh kayak misalnya kalian ada salah, mereka tidak menegur gitu. Itu sesuatu yang perlu kalian waspadai. Mungkin kalian teman yang baik itu pasti ingin temannya berkembang gitu. Mereka mungkin menegur, tapi menegurnya itu mungkin kalian sakit, tapi mungkin mereka bisa menegur dengan cara yang ya, dengan kata-kata ya, dengan tata bahasa yang lebih baik. Entah itu tergantung mereka juga sih, bisa dengan tata bahasa yang lebih baik ataupun belak-belakan gitu, seperti aku gitu, belak-belakan ya. Terus ya, jadi intinya jangan terbuai pada kata-kata manis di awal, tapi lihatlah orang-orang yang bisa mengkritik kamu juga gitu. Bukan hanya memuji, tapi bukan terus mengkritik saja ya, itu juga tidak seimbang. Jadi ada apresiasi, ada kritiknya juga begitu. Jadi orang-orang seperti itulah, cari orang-orang yang jujur lah gitu. Bukan hanya orang-orang yang kalian nyaman pada awalnya, tapi pada akhirnya ternyata dia seperti itu. Karena mau bagaimanapun, kalau misalnya kalian berhubungan lama dengan seseorang, pasti kalian akan melihat sisi yang sebenarnya dari orang itu. Makanya kalian sendiri juga jangan terlalu terbuai pada hal-hal manis di awal begitu ya. Sama ini bukan tentang pasangan aja, tapi banyak orang sih ini, soalnya di sosial begitu. Mungkin kalian ada ekspektasi di awal, ternyata teman kalian mungkin kalian bilang atau anggap berubah, tapi ternyata memang begitulah sifat aslinya mereka begitu. Mereka bukan berubah, tapi memang itu sifat asli mereka yang hanya baru saja terbuka begitu. Makanya kalian ada rasa juga merasa pengkhianatan juga gitu, tapi sebenarnya ya bukan semata-mata pengkhianatan aja gitu, perlu lihat lebih luas juga sebenarnya itu pengkhianatan ataupun apakah itu memang sifat asli mereka dan kalian hanya baru tahu saja begitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2, dan terima kasih telah menonton. Aku lanjut ke file yang nomor 3. Halo, untuk kalian yang memilih file nomor 3, bunga matahari yang kecil. Oke, aku akan melihat apa luka dari masa lalu kalian, dan juga nanti baru cara healingnya. Lukanya dulu ya. Luka dari masa lalu kalian itu apa? Oke, ada Five of Pentacles. Oh, ada tentang keuangan, ada tentang usaha, harga diri, dan juga tradisional, adat istiadat yang menentang, ataupun juga lingkungan yang tidak mendukung, atau seperti ada suatu hal dari lingkungan yang menjatuhkan harga diri kalian. Oke, aku akan baca sesuatu tentang luka masa lalu kalian, dan ini mungkin bisa kalian tergantung ya, ini bisa kalian sesuaikan dengan kehidupan kalian yang sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Agak mereng ya. Pinggirin dulu. Oke. Pertama, Five of Pentacles. Five of Pentacles ini kalian tuh kayak menunjukkan ekspektasi juga sih dari diri kalian. Kalian udah berusaha untuk melakukan hal-hal ya yang bisa menguntungkan kalian, dan juga mungkin kalian mengharap ada orang yang bisa menolong kalian juga gitu. Kalau nggak begitu tuh kalian kayak sebenarnya kalian tuh dalam diri kalian pengen BTW mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung ya, di sini aku belak-belakan aja. Kalian bisa memilihnya dengan bijak gitu ya.
informasi positif ataupun negatif yang aku beritahu agar kalian bisa mendapatkan informasi yang clear gitu ya. Nah, di sini dalam diri kalian itu ada rasa ingin diperhatikan, ada rasa ingin ditolong, sebenarnya ada rasa ingin nyaman gitu sama orang lain dari lingkungan kalian gitu. Tapi mungkin entah itu tertutup sama logika kalian, sama diri kalian yang terus berusaha tegar, akhirnya kalian terus berusaha untuk pokoknya melakukan berbagai hal untuk aktualisasi diri, untuk kalian itu dipandang positif, dipandang berhasil gitu ya. Ada berbagai usaha yang kalian lakukan begitu. Nah, beberapa orang ada yang melakukan usaha dalam hal-hal keuangan, ada juga yang pokoknya apapun yang kalian nilai-nilai dalam hidup kalian yang kalian merasa bahwa itu bisa membuat kalian itu terlihat baik di depan orang lain gitu, terlihat berhasil di depan orang lain. Tapi sebenarnya bukannya kalian tidak berhasil, tapi di sini kalian berhasil aja. Tapi mungkin hanya tidak sebesar yang sebelumnya begitu. Ada juga beberapa orang yang sudah berusaha banyak, sudah berusaha dengan giat, tapi kalian gagal gitu. Kalian udah mencapai keberhasilan, mungkin kalian kehilangan uang atau kalian jatuh gitu ya dari sana gitu. Ya, ini ada berbagai macam untuk kehidupan kalian masing-masing ya, berbagai macam cerita gitu. Aktualisasi diri. Kemudian di sini ada kalian sebenarnya juga ingin membagi hal yang kalian sudah miliki gitu. Kalian mungkin udah melakukannya juga, tapi kayak ada hal yang kurang dihargai. Di sini sebenarnya yang terluka itu harga diri kalian. Terus ya, ini Queen of Swords, soalnya ini adalah kartu Queen yang itu tuh untuk diri mereka tuh kayak disiplin begitu, bisa menghargai diri sendiri, pintar gitu, cerdas, dan mereka tahu bahwa mereka memiliki potensi begitu. Tapi sepertinya di sini yang terluka itu kalian sudah berusaha tapi kok kayak kurang dihargai. Adapun juga di sini ada belenggu juga. Kalian sudah berusaha tapi kalian kepentok di sosial yang ataupun juga lingkungan, entah itu keluarga ataupun pertemanan yang tidak percaya pada kalian, yang tidak jujur, dan juga lebih ke menjatuhkan ya. Menjatuhkan itu bukan artian menginjak atau bagaimana, tapi kayak membuat kepercayaan diri kalian itu turun lah, kayak gitu, dengan berbagai cara gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang luka, lebih kayak kecewa juga sama diri sendiri. Ini lebih ke dalam diri si lukanya, bukan tentang luka kepada orang lain begitu. Meski orang lain itu ada begini, tapi pada dasarnya itu kalian kayak ada rasa harga diri yang tidak tersampaikan itu, atau kecewa lah pada diri kalian sendiri begitu. Oke. Cara healingnya adalah jika kalian yang memang sudah berusaha dalam suatu hal gitu, kalian sebenarnya gini nih, kalian tuh memiliki peluang. Kalian usaha-usaha kalian yang sebelumnya atau luka-luka kalian yang sebelumnya itu bukan suatu yang sia-sia, tapi itu adalah suatu pelajaran yang nantinya juga akan membantu kalian membuat diri kalian berhasil gitu. Karena di sini ada keberhasilan dalam hal finansial, ada kesempatan yang sebenarnya bisa kalian bukan kesempatan sih, ada pencapaian yang bisa kalian capai jika kalian tekun di salah satu langkah kalian. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah pernah mencoba suatu hal, berusaha suatu hal, baik itu dalam bidang spiritual, tapi di sini kebanyakan dalam bidang ekonomi ya, mungkin melakukan usaha itu kayak mungkin pernah gagal, tapi dicoba lagi digodok itu, kayak dievaluasi lagi usahanya itu sebenarnya di sana masih bisa dikembangkan begitu. Mungkin kalian kecewanya pada diri kalian sendiri karena kalian tuh begitu ada target yang kalian ingin kalian capai tapi tidak tercapai. Nah, di sini tuh bukan berarti kalian gagal, tapi hanya belum tercapai dan kalian perlu evaluasi lagi target tersebut begitu. Kemudian di sini kalian melepas
atau membuang hal-hal yang udah nggak relevan lagi dalam kehidupan kalian gitu. Kalian jangan takut untuk mengambil tempat yang baru, cara yang baru, langkah yang baru, mungkin tidak ada di petunjuk sebelumnya, mungkin kalau misalnya kalian ada usaha keluarga, khusus untuk kalian yang ada usaha keluarga gitu ya, mungkin kalian ada melakukan inovasi begitu, itu juga bisa. Intinya adalah jangan membawa beban yang sebenarnya itu udah lewat gitu, udah tidak ada tidak ada hal positifnya, tidak ada pelajarannya di masa sekarang gitu. Kalian cuma perlu ya lihat, oke, ada kejadian seperti itu, pelajarannya apa, bebannya tinggalin, luka-lukanya ya udah gitu, udah terjadi juga begitu. Kemudian kalian ya melangkah, ini lebih ke melakukan tindakan gitu, tindakan yang real gitu, untuk kalian, bukan hanya dalam pikiran ya. Kalau misalnya kalian ingin mengevaluasi, lebih baik kalian menulis, baik itu di laptop gitu, di HP, di kertas juga, terserah kalian. Intinya di sini harus ada tindakan, bukan hanya dalam pikiran begitu. Oke, di sini ada suatu, mungkin kalian sudah melakukan berbagai hal, berbagai cara, tapi tetap gagal, ataupun juga tetap tidak dilihat gitu ya sama orang lain gitu, ataupun juga sama orang yang sebenarnya kalian ingin dilihat, yang kayak tadi aku bilang, sebenarnya kalian ingin diperhatikan, dilihat, tapi tidak seperti itu juga ujung-ujungnya gitu. Jadi kalian tuh cuma perlu ya udah gitu, jangan terlalu mengharapkan mereka. Sebenarnya kalian fokus aja kemana sih kalian maunya gitu. Udah banyak hal yang kalian lakukan, itu semua tetap ada pelajarannya gitu, tetap ada hal yang bisa kalian petik gitu. Oke, selanjutnya ini ada King of Pentacles untuk healing dari luka ataupun trauma. Ini nggak masuk trauma sih, ini cuma luka menurut aku, atau mungkin hanya ada 1-2 orang yang sampai berat gitu, agak susah untuk melepasnya, atau mungkin dampaknya sekarang ke kalian itu kayak nggak percaya diri sih, karena kalian sudah banyak mencoba kan sebelumnya, tapi kayak tidak sesuai harapan gitu hasilnya gitu. Tapi ini memang kayak terus-terusan dan kejadian yang berulang. Ini bisa juga ini bisa juga kalau lama-lama terus-terusan seperti ini dan kalian tetap membawa beban atau luka, itu bakal terus berulang, dan itu bisa menghambat healing di kalian dan juga perkembangan diri kalian gitu. Jadi kalian cuma perlu sadari, misalnya ada suatu kegagalan, ada suatu kekecewaan, kalian ya sadari ada kekecewaan di sana, tapi jangan diambil beban gitu, jangan terlalu dibawa, beban itu dibawa terus sepanjang hidup kalian begitu. Hidup kalian tetap berjalan gitu, dan itu memang sudah terjadi ya. Kalian bisa apa gitu ya, untuk tidak bisa mengubah masa lalu, intinya adalah tapi kita bisa menentukan bagaimana di masa depan dari kehidupan kita saat ini gitu, hal apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi ya kalian perlu evaluasi aja diri kalian sendiri, sadari kalau misalnya kalian gagal itu ya udah gitu ya, ambil petik pelajarannya, buang hal-hal yang tidak kalian butuhkan lagi gitu. Di sini masih ada kesempatan, masih banyak kesempatan juga untuk kalian gitu. Kesempatannya itu untuk banyak finansial sih, di sini banyak halnya finansial, dan juga kalau misalnya kalian ingin dihargai dan mungkin juga ingin dilihat orang, itu kalian sebenarnya bisa, tapi jangan energi kalian itu jangan dibikin fokus ke kesedihan gitu. Bikinlah fokus energi kalian itu ke usaha dan juga terus belajar, seperti itu. Oke, itu aja untuk kalian yang memilih pil nomor 3, dan aku mohon maaf kalau misalnya kata-kataku agak belak-belakan gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pil nomor 4, pil dengan bunga, ini krisan sih, kalau bunga matahari kalau pakai bukan begini, krisan yang besar. Oke, luka masa lalu kalian. Aku baca dulu lukanya, nanti baru aku
kasih tahu tips healingnya. Oh ya, BTW ya, file nomor 4 ini kartu file past life ya, file past life. Jadi aku pakai kartu Oracle untuk past life juga. Ini bawel, mereka ini jatuhnya banyak gitu. Sebenarnya yang file-file sebelumnya tuh jatuhnya cuma 1 gitu, kalau yang ini banyak. Oke. Jadi sebenarnya orang-orang yang memilih file nomor 4 ini, luka masa lalunya itu tidak terlalu membebani di kehidupan kalian untuk saat ini, kecuali ada rasa kesepiannya dan rasa baik itu mungkin dalam keluarga yang kurang harmonis, ataupun juga merasa sendirian dalam keluarga gitu. Meskipun kalian punya keluarga tuh kayaknya sendiri. Terus di sini ada ya anak yang ditelantarkan gitu, yatim piatu juga. Tapi sebenarnya ini hanya satu dari 4 kartu. Nah, 4 kartu ini mungkin kalian sedang mengalami karmic relationship, ataupun juga orang tua kalian yang di keluarganya tidak harmonis. Tapi kebanyakan dari kalian ini semua sudah terhealing gitu, sudah terhealing. Hanya dalam batin kalian tuh menyisakan rasa kesepian ataupun rasa takut berhubungan, juga ada dampaknya seperti itu dari luka-luka masa lalu kalian. Kalau misalnya dibilang trauma, ini bisa dibilang trauma. Terus tapi kalian tuh survive-nya hebat. Kalian sudah kayak apa ya, kalian menemukan jalan kalian untuk menyelesaikan itu. Oh ya, BTW mungkin di sini ada orang-orang yang mengalami permasalahan ya di masa kecilnya gitu, baik itu entah itu dibully atau bagaimana gitu di masa kecilnya, kayak ada masalah tentang sosial gitu, tentang lingkungan, dan juga tentang diri kalian sendiri. Tapi di sini ya udah ke healing aja. Kalian juga orang yang sudah bisa menyeimbangkan diri kalian sendiri seperti apa. Kalian sebenarnya akan juga mendapatkan pasangan, atau jika kalian berkeluarga itu sebenarnya kalian bisa mendapatkan keharmonisan dalam keluarga kalian. Hanya saja beberapa orang yang masih terjebak dalam luka-luka dari karmic relationship, baik itu dari karmic relationshipnya orang tua, ataupun juga dengan pasangan kalian gitu. Kalian masih terjebak ya, agak susah, mungkin ada bertengkar-bertengkarnya, ada tidak enaknya di dalam hubungan begitu. Tapi memang kebanyakan sudah merasa nyaman, baik itu dengan mereka. Tapi kebanyakan merasa nyamannya itu kayak dengan diri sendiri. Akhirnya kalian menemukan cara untuk kalian up sendiri gitu, atau tidak menggantungkan diri kalian ke orang lain. Kalian menyeimbangkan diri kalian sendiri, bertumbuh menjadi pribadi yang menawan begitu, pribadi yang cerdas. Mungkin juga kalian spiritualis, dan kalian siap untuk menolong orang-orang juga. Ini kalian kayak punya berkah nih, dan ada banyak gelas kosong yang siap kalian isi. Gelas kosong ini mungkin kayak simbolisasi orang-orang gitu, yang siap kalian bantu, yang siap kalian isi gitu. Dari pengalaman-pengalaman masa lalu kalian, dari jurnal kalian itu ya, kalian memang bertumbuh menjadi sosok yang bisa menolong orang lain juga, sosok yang bisa memberi dan bijaksana. Ini untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain. Self love kalian tuh bagus, dan ini adalah family room. Jadi kalian bisa membuat rumah, meskipun membuat rumah itu maksudnya kayak membuat satu yang harmoni gitu loh di dalam lingkungan sosial kalian begitu. Meskipun mungkin kalian itu sebenarnya kayak berjuang sendiri, kalian itu ya ujung-ujungnya memang harus berusaha sendiri, tapi tetap aja kalian merasa ada kenyamanan, kalian tidak merasa sendiri gitu jika telah terhealing. Tapi syukurnya di sini lebih banyak orang yang telah terhealing daripada orang yang masih luka gitu. Nah, untuk yang masih luka di sini saya sarankan jangan terlalu fokus ke pasangan dulu gitu ya. Healing dulu dari kalian sendiri, karena jika kalian mencari pasangan di kondisi kalian masih merasa kesepian, di kondisi kalian masih merasa di vibe yang negatif, itu kalian kemungkinan besar akan menarik orang-orang yang kasar pada kalian, akan menarik orang-orang yang akhirnya hubungan itu tidak baik gitu loh, malah membuat luka-luka baru begitu. Jadi kalian harus jadi ini dulu, harus jadi orang yang
sembuh dulu, orang yang bisa mencintai diri sendiri dulu, bisa mandiri dulu gitu ya. Bukan berarti kalian nggak mandiri sih, tapi kayak apa ya, kalian masih perlu, mohon maaf sebelumnya ya aku belak-belakan aja, kalian masih perlu belajar lagi untuk jadi lebih mandiri, untuk ya seenggaknya kalian mungkin bisa menghasilkan karya dulu gitu ya. Baru kalian membuka diri kalian untuk berhubungan dengan orang lain ya, hanya untuk menghindari ini sih, hal-hal yang negatif yang bisa terjadi gitu, kemungkinan negatif yang lebih besar yang bisa terjadi begitu. Kemudian untuk healingnya, Wheel of Fortune. Oke, kalau misalnya kalian sudah menemukan orang-orang yang dimana kalian nyaman, di sini roda keberuntungan itu kalian bisa berputar terus dengan baik, dan kalian perlu untuk cara healingnya juga ya, kalian perlu untuk mengetahui sebenarnya apa potensi diri kalian, karena di sini ada potensi terpendam yang sebenarnya orang lain lihat tapi kalian nggak lihat gitu, nggak sadar, kalian nggak percaya diri, tapi sebenarnya bisa kalian lakukan gitu. Kalian sebenarnya ya orang yang berpotensi gitu. Orang lain mengetahui kalian memiliki potensi dari cara kalian berbicara, dari menyampaikan sesuatu. Mungkin juga kalian karena udah ada berpengalaman lah ya sama luka-luka ini gitu, kalian bisa menasihati orang-orang, menumbuhkan hal yang positif pada orang lain, sehingga orang lain sebenarnya kagum sama kalian begitu. Tapi ya beberapa orang nggak sadar itu. Nah, sadari sebenarnya kalian memiliki potensi dan berjuang di potensi itu. Kemudian kalau misalnya kalian sudah kalian sudah stabil, kalian bisa ini cara hacknya sih, biar kalian tidak terpola pada karmic relationship-nya gitu ya, kalian lepas pada hubungan yang tidak kalian senang gitu. Kalian harus di potensi diri kalian dulu gitu, di up dulu gitu diri kalian, baru kalian bisa mencari pasangan yang akhirnya pasangan itu juga menghargai kalian begitu. Kalian juga harus menghargai diri kalian begitu ya. Selanjutnya ada Four of Chalices. Jadi sadari sebenarnya dari semua luka kalian itu, orang-orang yang kalian temukan itu bukan hanya orang-orang yang negatif. Di sini ada orang yang sebenarnya tulus mencintai kalian. Mungkin untuk saat ini ya ada orang yang sudah mengamati kalian, yang sudah kagum. Oh ya, kayak tadi aku bilang sih, sudah kagum sama diri kalian, tapi kayak kalian tuh belum ngeh lah gitu, belum tahu lah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku rasa orang itu juga sabar gitu ya, sosok ini gitu ya, sabar. Dan juga ini bisa pasangan, bisa teman, bisa juga keluarga, tapi kebanyakan ini pasangan sih, suatu penggemar rahasia kalian begitu ya, yang sebenarnya kagum sama kalian, tapi kalian kayak karena masih bermasalah dalam diri kalian, dan juga ada trauma atau luka yang berulang terus, entah itu kalian terlalu menutup hati, akhirnya kalian tidak bisa melihat. Jadi kuncinya adalah sadari dulu posisi kalian sekarang tuh lagi di mana, karena di sini maaf sebelumnya sini general reading dan ada berbagai posisi, maksudnya berbagai kondisi kehidupan ya di kalian. Ada yang sudah healing, ada yang belum healing gitu. Kalau misalnya kalian merasa sudah healingnya itu dengan tanda-tanda seperti ini, kalian sudah bisa menghargai diri kalian dan kalian sudah bisa berkarya dengan apa yang kalian sukai gitu. Itu sudah healing, dan juga sudah stabil dan sudah bisa memberikan orang lain gitu, lebih ke memberikan orang lain sih. Rodanya udah positif dari kalian. Kalian tahu potensi diri kalian apa, kalian bisa berkarya di sana. Itu kalian sudah healing. Kalau kalian yang belum healing, kalian terjebak dalam rasa kesepian, rasa takut untuk mempercayai orang lain, dan juga masih ada rasa kesal terhadap kesalnya itu yang besar ya. Bukan, kalau rasa kesal itu saya rasa masih sangat wajar sekali. Jika ada kenangan buruk, kalian ketika mengingatnya itu kesal, itu wajar gitu. Tapi ini rasa kesalnya tuh yang besar gitu, itu belum healing, kalian belum melepaskan gitu. Kalau misalnya belum healing, ya kalian healing dulu, baru kalian
kembali membuka hati, jangan membuka hati dulu baru healing gitu. Agak berbeda dengan cara yang nomor satu. Kalau pel nomor satu itu dapat healingnya dari kekasihnya gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang jika beberapa orang yang beruntung sini ada keberuntungan, beberapa orang yang beruntung menemukan support system yang baik gitu. Tapi beberapa orang juga memang harus berusaha sendiri begitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pel nomor 4. Terima kasih telah menonton. Bye bye.